Pembuktiannya kan nanti, pasca selesai pemilu, ini pembuktian. Apakah kita ini berpihak kepada salah satu peserta pemilu atau tidak? Kan itu. Betul. Yang berpotensi melanggar etik, silakan lapor ke DKPP RI. Inilah lembaga resmi yang dibentuk untuk mengawasi. Jadi setelah proses DJT, memang ada peraturan perundang-undangan baru yang mengatur bahwa 15 hari setelah penetapan DJT bahwa mereka bisa berkampanye. Nah, memang ada yang masih belum terdaftar di dalam DPT. Nah, tapi pertanyaan bukan berarti mereka tidak terdaftar di DPT, mereka pada hari H nanti tidak bisa memilih. Kan itu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan tribunbengkulu.com dalam program Rumah Politik. Hari ini kita sudah berada di ruangan kantor KPU Provinsi Bengkulu. Dan hari ini juga akhirnya kita bisa bertemu dengan Komisioner KPU Provinsi Bengkulu yang tentunya ada wajah lama dan juga ada wajah-wajah baru. Karena itu hari ini kita akan mengenal lebih dekat sosok komisioner di KPU Provinsi Bengkulu dan apa saja sih tugas-tugas mereka ke depan nanti. Boleh dikenalkan dulu Pak, nama, jabatan, dan background sebelum menjabat komisioner ini. Silakan dari Pak Ketua dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rusman Sudarsono, jabatan Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Divisi Keuangan Umum dan Logistik. Sebelumnya saya menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahyang. Bawaslu. Oke. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, mohon izin ini Pak Ketua, teman-teman sekalian yang saya hormati. Nama saya MX Ferzoni, dipanggil sehari-hari MX. Sebelumnya menjabat anggota KPU Provinsi Bengkulu periode 2018 sampai dengan 2023, Divisi Teknis Penyelenggaraan, dan saat ini alhamdulillah terpilih kembali menjabat anggota KPU Provinsi Bengkulu periode 2023-2028, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dodi Hendra Subiarso. Sekarang menjabat sebagai Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Di periode sebelum di KPU Provinsi Bengkulu, saya menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong periode 2003-2028. Jadi memang ini agak sedikit kamar yang berbeda. Tapi pada intinya menjadi penyelenggara pemilu itu sama. Yang jelas harus siap bekerja sepenuh waktu. Itu yang paling penting. Mungkin itu saja sebagai pengenalan awal. Mungkin silakan Pak Alvin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Alvin Samsen. Saya megang divisi perencanaan data dan informasi, jadi ngurusi data pemilih. Nah, sebelumnya saya menjabat sebagai Ketua KPU Bung Selatan. Jadi itu untuk perkenalan singkat. Naik kelas ya. Ya. Apa sih rasanya menjabat di komisioner KPU Provinsi ini? Silakan Pak Ruslan dulu. Ya, sebenarnya kan rasanya sama. Cuma yang menjadi perbedaan kalau dulu di kabupaten tentu tanggung jawabnya tingkat kabupaten. Tapi kalau sekarang ini kan di provinsi tanggung jawabnya lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Ya, wilayah provinsi. Kalau mengenai rasa sama. Ya. Ada deg-degan Bang. Ya, enggak juga sih. Ya, karena apa yang kita kerjakan di kabupaten ini sama dengan apa yang dikerjakan di provinsi. Skalanya saja berbeda. Skalanya saja dan tanggung jawabnya saya yang lebih besar. Gitu. Bang Dodi mau menambahkan? Mungkin mulai Bang, yang dia silakan pakai baik. Silakan. Baik, saya pikir berada dengan teman-teman. Ya, ada Pak Rusman, Pak Dodi, Pak Alvin, dan Pak Sarja. Saya pikir mereka semua bagian dari penyelenggara dulunya.
Ya. Saya bahagia bersama mereka karena mereka sudah dibekali dengan pengalaman, dan saat itu walaupun ya di tingkat kabupaten mereka sudah sangat memahami dunia kepemiluan itu, dan saya pikir saya menyesuaikan saja dengan teman-teman yang baru. Ya, saya pikir ini happy, nggak ada rasa nggak ada rasa deg-degan, nggak ada rasa khawatir. Karena kenapa? Karena sosok yang terpilih ini ya semuanya memiliki kompetensi dan kapabilitas terkait dengan soal kepemiluan. Jadi Pak Rusman misalnya kan, Pak Dodi yang dunia waktu periode 2018-2023 sebagai komisioner Bawaslu di kabupaten, saya pikir dengan keberadaan mereka terpilih menjadi komisioner KPU provinsi, ilmu pengawasan itu yang sebelum kami diawasi mereka sudah memahami betul ilmu pengawasan itu kan. Jadi saya yakin ya ke depan itu mungkin minim dengan rekomendasi dari Bawaslu provinsi. Karena kader mereka ya Bawaslu kabupaten terpilih ini mentok sekali dengan ilmu pengawasan. Saya pikir itu, Mas. Ya, jadi memang benar disampaikan oleh Pak Rusman dengan Pak Emek tadi bahwa hari ini kebahagiaan kami penyesuaiannya tinggal sedikit karena berdasarkan pengalaman bahwa kita sama-sama pernah mengalami bagaimana berat dan ringannya proses penyelenggaraan pemilu, jadi kliknya lebih gampang karena kita mengetahui beban beratnya di mana dan persoalannya apa. Beda kalau misalnya kami di kabupaten kota kemarin memang ketemu dengan orang-orang baru dalam konteks penyelenggaraan. Nah, ini kan alhamdulillah di tingkat provinsi yang menjadi komisioner adalah orang-orang yang punya pengalaman semua, jadi tidak perlu belajar lagi, tinggal menyesuaikan diri. Ini yang penting. Jadi insya Allah clear lah persoalan ke depan. Gitu. Oke Pak. Pak Sarjan, apa? Ya baik, terima kasih. Ya kalau soal pekerjaan menjalankan tahapan-tahapan ini, apalagi yang terpilih ini kan seperti Pak Rusman, Pak Ketua ini kan mantan Ketua KPU Bawaslu Kepayang, Pak Emek ini incumbent, Pak Dodi Ketua Bawaslu Rejang Lebong, Pak Sarjan Ketua KPU Seluma ya, saya sendiri Ketua KPU Bung Selatan. Memang pilihan yang pas ini. Jadi mengalir saja, seolah setiap tahapan yang kita hadapi ke depan ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita inginkan. Itu. Jadi kalau secara umur siapa yang paling senior di Pak? Kalau dari umur saya. Artinya Pak Gayom ya. Sekarang ini KPU ini sedang sibuk-sibuknya soal apa sih Pak? Tahapan-tahapan pemilu ke depan. Silakan siapa yang menjawab? Pak Ketua. Jadi kalau sekarang KPU ini kemarin tanggal 16 ini kami terakhir menerima berkas perbaikan dari peserta pemilu. Dan per hari ini sampai dengan tanggal 31 Juli kami akan melakukan verifikasi administrasi berkas perbaikan tersebut. Nah, di samping itu juga ada tahapan DPTB yang dikomandoi Pak Alpin juga ini sudah. DPTB itu apa, Bang? Daftar pemilih tambahan. Ya, kalau lebih teknisnya nanti Pak Alpin yang menjelaskan apa DPTB kan. Ya, tanya ke pengampunya kan. Jangan sampai kita memasuki wilayah orang lain kan. Ini karena Pak Sarjan nggak hadir maka saya menjelaskan tahapan pencalonan kan. Ya itu dia. Itu tahapan sekarang yang lagi dikerjakan oleh KPU Provinsi Bengkulu. Kapan sih yang rame-ramenya itu Bang? Kampanye sampai nanti pemilihan itu kapan itu? Silakan. Oke. Jadi kalau terkait dengan kampanye ini pasti yang setelah proses penetapan DJT. Jadi setelah proses DJT memang ada peraturan perundang-undangan baru yang mengatur bahwa 15 hari setelah penetapan DJT baru mereka bisa berkampanye. Nah, momen inilah sebenarnya menjadi ruang bagi kita nanti akan mencoba untuk menyusun bagaimana penjadwalan dan penyusunan secara teknis tentang pelaksanaan kampanye itu dilakukan nanti. Jadi masih sekitar bulan November proses kampanye itu nanti. Setelah ditetapkan. Undang-undang pemilu tahun lalu dengan yang sekarang ada perbedaan yang signifikan nggak Bang? Pertama terkait dengan masa kampanye. Kampanye pada saat
pemilu 2024 itu hanya 75 hari. Ya. Nah, sedangkan pada pemilu 2019 kampanye itu sejak ditetapkan DCT begitu panjangnya, ya, sampai menjelang 3 hari sebelum hari H. Kurang lebih ada 120 hari. Ya, kampanye pada waktu Pileg 2019. Nah, perbedaan ini, ya, ini kan menjadi tantangan bagi KPU provinsi khususnya terkait dengan pelaksanaan kampanye yang singkat, ya. Karena konsekuensinya adalah pengadaan logistik, ya, logistik itu semakin mepet. Kenapa? Karena sejak ditetapkan DCT, ya, sekitar awal November, coba dibayangkan kan hanya hitungan mungkin 80-90 hari DCT itu harus clear dan tuntas, sudah diterima, didistribusikan ke kabupaten kota di seluruh Indonesia. Apalagi topografi, sungai, pegunungan ini kan menjadi tantangan. Ya, walaupun ini domainnya KPURI. Ya, namun kita, ya, masa penyortiran, pengepakan itu semakin sempit. Karena kenapa? Logistik itu kan dicetaknya tidak terlalu lama. Nah, ini menjadi tantangan ke depan. Bagaimana kita memanage sedemikian rupa sehingga setelah sampai logistik tersebut, ya harus cepat, ya, kabupaten kota memastikan jumlah distribusi setiap TPS dengan cadangan 2% itu cepat dilakukan dan segera untuk didistribusikan. Saya kira itu, Mas. Salah satu contoh misal terkait dengan perbedaan signifikan ya sangat signifikan kan, masa kampanye yang sempit kemudian masa pengadaan logistik dan distribusi logistik yang semakin sempit. Saya pikir itu. Riris mau nambahin? Selain dari masa kampanye nih Bang, ada juga perbedaan yang jadi sorotan itu terkait masa hukuman atau ex-napi yang bakal jadi bacalek. Itu seperti apa Bang? Apakah ada perbedaan juga? Ya, kalau kemarin di PKPU pada saat Pileg 2019, ini PKPU-nya mengatur melarang ex-tipikor. Ya, dilarang betul itu. Itu PKPU-nya. Walaupun pada waktu itu kita pernah mengeksekusi 2 bacalek yang itu kita TMS-kan. Namun ya mereka ini kan ada upaya banding untuk menggugat putusan kita. Ini namanya sengketa proses ke Bawaslu Provinsi. Dan pada waktu itu Bawaslu Provinsi ini mengabulkan gugatan pemohon. Kenapa? Karena ya undang-undang tidak membolehkan, ya, kita melakukan pencoretan terhadap ex terpidana tipikor. Hanya ini diatur jeda. Ya, jeda setelah selesai menjalani pidana itu 5 tahun. Ya. Jeda inilah yang menjadi patokan acuan KPU dalam konteks mantan ex terpidana tipikor ini boleh mencalon kembali setelah jeda 5 tahun. Ya, itu. Kalau sekarang ada nggak napi yang daftar lagi? Ada. Kalau napi nggak ada, yang ada tuh mantan. Kalau napi masih di penjara deh. Mantan ex ya terpidana, ya baik tipikor, ya dan lain-lain. Ya, ini itu tadi KPU berdasarkan regulasi ya, mengatur jeda. Ya. Silakan ya mantan ex terpidana khususnya tipikor ini atau ancamannya di atas 5 tahun atau lebih ini boleh mencalon dengan syarat mereka ya, telah selesai jeda waktunya 5 tahun. Artinya telah selesai menjalani pidana dan kembali ke masyarakat ini sudah 5 tahun. Ya, itu minimal. Berarti ekstra nanti kita kerja Bang. Untuk bacalek ex-napi ini berarti tentu ekstra kita meneliti dari berkas. Iya, karena persyaratan sudah mengatur itu, Mbak Riz, kan? Persyaratan mengatur. Salah satu persyaratan itu mereka mengumumkan secara terbuka melalui media massa. Kemudian mereka menyampaikan surat keterangan dari lapas ataupun bapas bahwa mereka ini pernah menjalani pidana. Kemudian mereka juga menampilkan salinan putusan terkait dengan pidana yang dialami oleh caleg tersebut dan seterusnya. Jadi kita ya berdasarkan ya formulir surat pernyataan mereka menconteng kolom pernah terpidana, kemudian persyaratan lain kita akan teliti mengkonfirmasi terkait dengan putusan dengan salinan ya, salinan dari putusan itu, kemudian surat dari Kalapas apakah sudah putusan tersebut jedanya sudah 5 tahun atau lebih gitu. Kalau hari ini banyak persepsi di masyarakat yang sampai
mempersoalkan bahwa terkait dengan mantan narapidana. Nah ini juga menjadi menjadi beban bagi kami untuk mensosialisasikan bahwa ini adalah hak semua orang. Memang ada pengaturan dalam undang-undang yang melarang memberikan waktu jeda 5 tahun setelah mereka tidak menjadi terpidana. Nah inilah menjadi sebuah alat ukur bagi kami untuk diketahui oleh masyarakat, dan kami juga mohon kepada masyarakat untuk memberikan informasi kalau dianggap ada persoalan-persoalan yang menjadi bacalek hari ini yang ternyata misalnya tidak memenuhi syarat tersebut, karena tidak semua terkait persyaratan ini bisa terklarifikasi dengan baik karena dengan banyaknya bacalek yang masuk. Ya, hari ini mungkin mulai besok kami harus mensortir ulang hampir 700-an berkas bacalek yang harus kami teliti ulang, karena dalam proses termin ini ada perbaikan yang itu berubah terkait dengan persyaratan atau segala macam. Jadi kita khawatir dengan beban waktu yang mepet itu nanti teralpakan sehingga nanti menjadi persoalan di kemudian hari. Seperti itu. Nah Bang, untuk di Provinsi Bengkulu sendiri, tantangan yang paling berat dalam menyelenggarakan pemilu itu apa sih? Mungkin secara kultur, geografis segala macam, tantangan yang paling berat apa itu? Silakan. Incumbent. Mungkin nanti bisa ditambahin oleh Pak Alvin ya. Ya mungkin Sama-sama nanti Pak mantan Ketua KPU. lebih menambahkan menegaskan. Jadi saya pikir secara umum, Mas, pelaksanaan pemilu ini kan bukan bicara 2024, namun sejak era Komisi Pemilihan Umum di tahun 2004, pemilu 2004, pemilu 2009 sampai 2024, secara umum Bengkulu saya pikir tidak ada persoalan. Karena kenapa? Karena fakta sejarah ya bisa menceritakan bahwa pemilu dari 2004 sampai dengan pemilu 2019 Bengkulu tidak ada kendala. Pelaksanaan pemilu sukses. Misalkan walaupun secara geografis kita punya Pulau Enggano, ya, pulau yang salah satu kepulauan yang ada di Bengkulu, walaupun jaraknya ya cukup jauh karena dipisahkan laut, ya saya pikir dengan kita kerjasama dengan TNI Angkatan Laut, ya Bengkulu dan Lanal Bengkulu dan segenap pasukannya mengerahkan armada ya TNI, kapal perang untuk mengangkut dan mendistribusikan logistik ke Pulau Enggano. Saya pikir itu langkah-langkah kita ya, memetakan daerah-daerah mana yang secara geografis ini sulit ya, namun kita sudah mensiasati, sudah dalam artian sudah membuat rancangan pekerjaan bagaimana distribusi logistik ini berjalan dengan lancar, aman dan terkendali. Begitu juga dengan daerah-daerah yang sulit ya, di Lebong misalnya itu ada sungai, ada desa. Ini kita melibatkan aparat kepolisian ya yang bisa kemudian membantu berkoordinasi. Kita kemudian memang tim dari kepolisian ini bisa mengawal pelaksanaan distribusi logistik pemilu ini sehingga sampai tepat waktu, aman dan lancar. Itu Mas. Jadi secara umum saya pikir nggak ada begitu hal yang mengkhawatirkan. Apalagi di yang terpilih ini orang-orang hebat, orang-orang yang berpengalaman di zamannya kan. Dan saya pikir kita harus optimis bahwa pelaksanaan pemilu 2024 ini akan sukses, insya Allah. Amin. Bang Alvin mungkin bisa ditambahin sebagai orang selatan ini. Bicara pengalaman, mungkin senior kita Pak Emeng ini dia lebih banyak pengalaman. Apa yang disampaikan beliau tadi, memang untuk Provinsi Bengkulu memang tidak ada kendala yang berarti ya. Cuma ada beberapa mungkin yang perlu kita evaluasi terkait dengan hasil pemilu di 2019. Kita akan melakukan penguatan SDM kita di level ad hoc, mungkin kawan-kawan KPPS, PPS, PPK. Karena untuk Provinsi Bengkulu 2019 jangan sampai terjadi lagi PSU misalnya kan gitu, suara ulang. Nah ini perlu kita berikan pemahaman yang baik kepada mereka terkait dengan regulasi supaya pemilu di 2024 ini berjalan dengan sukses. Dan yang lebih penting kita pastikan bahwa seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu ini terdaftar di DPT, nah, kan itu. Dan juga
endingnya nanti tingkat partisipasi pemilih ya, itu Iya. Pak Dodi nanti. Tingkat partisipasi pemilih di Provinsi Bengkulu ini tinggi ya. Ya, jadi itu. Karena sudah dimention tingkat partisipasi tadi, Bang. Target, Bang, untuk partisipasi di pemilu nanti Ya, jadi dan upayanya. kalau kita mencermati, memang kemarin ada kekhawatiran kami misalnya dengan wacana tentang akan adanya perubahan tentang sistem proporsional tertutup kemarin. terbuka Karena itu kan tertutup. memberikan dampak. Tapi alhamdulillah dengan bahwa sistem proporsional terbuka tetap dilanjutkan, ini memberikan sebuah apa ya? Paling tidak hari ini kan yang bekerja itu bukan hanya penyelenggara. Karena teman-teman caleg pun besok itu akan bekerja secara maksimal untuk bersuara. Ini kalau bicara konsekuensi, ini kan bicara partisipasi. Orang datang ke TPS itu ke banyak faktor. Salah satu faktornya adalah itu tadi, karena dorongan baca caleg tadi gitu. Ini sebuah hal yang positif. Nah, kalau kita bicara target, memang kami berharap bahwa paling tidak minimal itu sama dengan yang pemilu kemarin. Berapa tuh, Bang? Ya, kalau kemarin kan sekitar 85% itu pemilih, alhamdulillah datang memilih. Walaupun dari satu sisi misalnya kami mencermati juga ada proses-proses yang di tingkat lapangan yang memang perlu di-clearkan kembali, ya kan. Jadi banyak hal lah sebenarnya yang menyebabkan partisipasi itu tidak maksimal, ya kan. Artinya misalnya tentang masalah yang kita khawatirkan, salah satu program yang dijalankan oleh KPU hari ini terkait dengan DPTB. Ini penting untuk tersosialisasi kepada masyarakat. Ya, kenapa? Biasanya kan menjelang dalam waktu sekitar hampir 7 bulan ini tidak untuk kemungkinan orang yang sudah terdaftar ini tidak menutup kemungkinan dia akan berpindah tempat. Betul. Nah, tetapi kalau tidak tersosialisasi dengan baik, kita khawatir pemilih ini malah tidak menggunakan HP-nya yang udahnya. Kenapa? Dia bingung. Gimana? Mereka nggak dapat undangan misalnya, nggak dapat pemberitahuan. Nah, makanya dalam waktu dekat ini menjadi tugas kami untuk bagaimana setiap masyarakat mengetahui sistem ini. Bahwa DPTB ini merupakan pintu bagi mereka yang tidak bertempat tinggal pada saat hari H. Jadi pada hari H dia berhalangan, dia bisa milih di tempat lain. Nah, ini penting untuk diketahui jauh-jauh hari sehingga proses mekanisme ini bisa dijalankan dan mereka bisa terdata dengan baik. Seperti itu. Ya kan, Riz? Tadi kita bicara tentang pemilih ya, Bang. Untuk tahun ini, adakah peningkatan atau malah sebaliknya, Bang, untuk daftar pemilih? Atau banyak faktor tadi kan karena lokasi domisili atau mungkin meninggal dunia dan lainnya gitu, Bang. Baik ya, terkait dengan daftar pemilih ya. Karena sebelumnya proses coklit yang dilakukan oleh kawan-kawan Pantarli dan di tanggal 2 Juli kemarin itu penetapan DPT secara nasional. Nah, kita untuk di Provinsi Bengkulu jumlah DPT kita rekap kemarin itu jumlah keseluruhan itu 1.494.828 pemilih. Jadi ini mengalami peningkatan dari pemilu sebelumnya karena ini wajar karena ada pemilih pemula, pemilih baru kan. Nah, jadi proses-proses pemutaran data pemilih yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU Kabupaten Kota dan juga kawan-kawan ad hoc yang ada di level bawah bahwa memang ada yang masih belum terdaftar di dalam DPT. Nah, tapi pertanyaan bukan berarti mereka tidak terdaftar DPT, mereka pada hari H nanti tidak bisa memilih, kan itu kan. Nah, nanti ada yang namanya DPTB, daftar pemilih tambahan. Nah, apa itu DPTB? DPTB itu adalah dia terdaftar di DPT, tetapi dia ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain pada saat hari H nanti dengan alasan-alasan tertentu. Misalkan dia ini mungkin ada dinas luar. Pada saat hari H nanti ada dinas luar ke daerah lain, dia ingin memilih di TPS lain, dia bisa masuk di daftar pemilih tambahan. Dengan catatan yang bersangkutan ini harus melapor di TPS awal atau ke TPS tujuan dengan mengisi form A namanya. Kalau dulu form A5, kalau sekarang formulir model A, pindah memilih. Nah, silakan nanti teman-teman pemilih yang nanti pada saat hari H, yang mana nanti pada saat itu kawan-kawan ini ada dinas luar ataupun memang ada tugas-tugas lain, ini bisa melapor kepada perangkat kita baik itu di KPU Kabupaten Kota, di PPK, PPS
untuk kita rekap, karena kita juga di KPU provinsi dan juga KPU kabupaten kota ini setiap bulannya melakukan rekap. Ini terus kita monitor berapa jumlah pemilih yang terdaftar di DPTB. Itu DPTB ya. Nah, terus ada yang namanya DPK, daftar pemilih khusus. Nah, DPK ini bagi masyarakat, teman-teman pemilih yang belum terdaftar di DPT, padahal dia ini sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemilih, dia bisa kita layani pada hari H nanti. Dia masuk di daftar pemilih khusus namanya dengan cara menunjukkan KTPL atau KK. Jadi itu untuk daftar pemilih di Provinsi Bengkulu. Yang dua alternatif tadi Bang, apa langsung datang ke kantor atau memang ada hotline mungkin bagi kawan-kawan yang kesulitan datang langsung gitu? Silakan nanti datang ke Sekretariat PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, karena kita sesuai dengan surat dinas KPU RI bahwa kita di situ ada namanya ini tim piket yang melayani terkait dengan ada masyarakat yang ingin mengurus DPTB tadi. Dengan syarat itu tadi membawa KTPL dan juga membawa dokumen pendukung. Kalau dia ini alasannya dia menjalankan tugas luar, dinas luar, dia harus melampirkan surat tugas itu yang ditandatangani pejabat berwenang dan distempel. Itu salah satu contohnya. Ya. Nah Bang, dalam rangka mencapai target partisipasi 85% tadi Bang, upaya-upaya yang akan dan sedang dilakukan oleh KPU sendiri apa sih Bang? Sosialisasi yang seperti apa bentuknya ini? Ya, kalau sejauh ini memang kita lagi menyiasati ya, bahasanya menyiasati. Ya, karena memang kondisi hari ini tidak memungkinkan kita melakukan sebuah kegiatan yang sifatnya massal karena keterbatasan anggaran yang belum bisa kita maksimalkan. Jadi makanya kita memberikan arahan kepada teman-teman di kabupaten kota termasuk jajaran ad hoc bagaimana mereka untuk melakukan pendekatan. Contoh misalnya begini. Dalam setiap kegiatan misalnya untuk memastikan pertama apakah keluarga atau warga sekitar kita ini sudah terdaftar atau belum. Ya, jadi mekanisme yang paling gampang itu menggunakan cek DPT online. Karena hampir semua masyarakat kita kan bukan lagi gagap teknologi Android ya. Rata-rata sudah merupakan hal yang biasa megang Android. Jadi ini mekanisme yang gampang untuk memastikan bahwa kita terdaftar atau tidak. Ya kan? Jadi setelah kita tahu, maka kita akan bisa memastikan bahwa mereka akan mempercayai atau tidak ke depannya. Kalau tidak terdaftar, itu tadi sudah disampaikan oleh Saudara Alvin, bisa melalui mekanisme lain. Artinya dia tetap mendaftarkan diri pada saat menjelang hari pemungutan pemilu nanti menggunakan KTP. Tapi sudah terpetakan dari awal bahwa mereka belum terdaftar. Nah, yang kedua, kami lagi mendorong bagaimana setiap masyarakat sekarang ini dengan sebuah sosialisasi misalnya pertanyaan menarik begini, kenapa kita harus milih? Ini menjadi penting. Penyadaran politik inilah sebenarnya menjadi dasar sebuah kepentingan adanya pemilu. Jadi pemilu itu betul pesta demokrasi, tapi demokrasi itu siapa? Bagaimana dampaknya ke depan? Jadi penyadaran inilah sebenarnya yang kita harapkan bisa membangun semangat. Pemilu itu ada, bukan hanya sekedar menjalankan tugas dan menjalankan kewajiban. Kesan yang nampak hari ini kan seolah-olah partisipasi rendah. Itu kan menjadi kesalahan penyelenggara. Sedangkan pertanyaan kita adalah apakah kenapa masyarakat tidak memilih? Ini pertanyaan kita. Contoh misalnya kenapa misalnya 15% penduduk Provinsi Bengkulu misalnya yang terdaftar di pemilih tidak datang memilih. Ini pertanyaan kritis. Kenapa? Ada problem misalnya terkait dengan bukan hanya masalah domisili, bukan hanya masalah tempat atau segala macam, tapi pertanyaannya mungkin mereka bingung siapa yang akan dipilih. Kan gitu. Makanya menjelang penetapan setelah penetapan DCT ini ruang yang bersinergi antara penyelenggara dan teman-teman peserta pemilu untuk bagaimana memaksimalkan sehingga masyarakat kita itu tertarik untuk datang memilih. Ini kuncinya seperti itu. Jadi ke hal-hal yang teknis terkait dengan hari ini ke belakang ini kan lebih pada menyadarkan masyarakat bahwa pemilu kita di depan mata. Itu yang paling penting. Ya, bahwa pemilu itu tanggal 14 Februari. Jangan sampai masih ada pertanyaan kapan hari pemilu. Kedua, aku ini terdaftar apa tidak? Ini dua hal yang menjadi menarik, saudara. Simple, tapi ini menjadi persoalan mendasar bagi kita hari ini. Kok masih ada masa kita tentang ini? Nah, inilah jadi tugas berat kita, tugas penyelenggara pemilu untuk memastikan dua hal ini tidak ada lagi
di Tidak lagi masyarakat ditanya-tanya. kita. Dan ditanyakan lagi hal itu. Hari pemilu dan terdata atau tidak. Nah, makanya mekanisme ini yang terus kita gembar-gemborkan sosialisasi kepada penyelenggara kita di bawah sehingga masyarakat kita mengetahui pola-pola ini. Apalagi di era generasi Z, milenial, ada yang menyebut mereka itu kaum rebahan, kaum mageran. Jangankan mau datang ke TPS, mau mandi saja males gitu. Nah, ada strategi-strategi khusus nggak untuk para kaum muda ini? Silakan, siapa yang jawab? Oke, jadi saya ambil contoh. Jadi kemarin alhamdulillah ada salah satu contoh teman-teman dari UNB, bahasanya keren betul, kuliah pakar. Saya bingung, yang pakar ini siapa kan gitu. Karena kami ini kan sebagai penyelenggara pemilu kan hanya diberi kewenangan, bukan seorang akademisi. Kalau pakar kan akademisi, oke, seperti itu. Ada sampel 20 orang dari peserta Fakultas Sosiologi waktu itu, Sosiologi Politik, Visipol UNB itu hadir di sini. Itu sebagai saya coba bangun brainstorming tentang pemahaman mereka tentang politik. Simple sekali tentang masa kenapa harus milih, kenapa harus ada pemilu. Betul, memang dari situ kita menyadari bahwa ternyata mereka seperti abang sampaikan tadi ada kesan mereka tuh antipati, apatis, bukan antipati, apatis terhadap pemilu. Tapi inilah tugas kita bersama. Bicara pemilih pemula, ini tanggung jawab siapa? Ya. Ini tanggung jawab kita bersama. Kalau inginkan bahwa pemilu itu punya hasil kualitas, bahwa dampak pemilu yang kita harapkan itu berkualitas. Bukan bicara masalah persentase, tapi hasil pemilu berkualitas atau tidak. Kalau yang terpilih masih si A, si B, si C, dan itu menjadi juga jadi omelan setiap tahun, setiap hari, kok masih bisa terpilih si Anda? Kok sombong betul setelah terpilih? Itu salah siapa? Nah, ini penyadaran ini sebenarnya menjadi titik sentuhan kepada mereka bahwa inilah risiko kita kalau tidak milih. Kalau mau pilih siapa? Hanya ada kriteria yang kita bangun kepada mereka, pemahaman itu. Nah, jadi menurut saya kalau bicara dari sisi salah satu contoh sebenarnya dunia kampus adalah dunia yang ikut bertanggung jawab bagaimana proses demokrasi itu akan lebih baik ke depan. Menurut saya seperti itu, karena pemilih muda itu rata-rata di SMA, ya kelas 3 dan dunia kampus seperti itu. Ada yang mau nambahin lagi, Pak Ebe? Ya, saya pikir mungkin nambahkan. Ya, memang ada segmen pemilih ini kan yang beragam. Salah satu contoh tadi generasi rebahan. Yang suka rebahan. Yang sehari-harinya mungkin banyak main HP aja. Main HP. Main game. Mungkin nanti ya, KPRI sudah memikirkannya untuk segmen ini mungkin nanti akan diperbanyak video. Konten video yang itu menarik walaupun singkat, padat, namun menggugah ya pemilih pemula ini, pemilih dalam konteks rebahan ini, sehingga tahu informasi pemilu, sehingga membangkitkan kesadaran untuk memilih. Saya pikir itu, saya yakin ya KPRI sudah memikirkan, merancang ya, segmen-segmen pemilih ini. Saya pikir ada konten-konten atau ide atau gebrakan tersendiri sehingga seluruh ya, pemilih saya pikir ini akan tergugah untuk memilih pada tanggal 14 Februari 2024. 14 Februari 2024. Riz, ada tambahan lagi? Kalau saya lebih ke yang edukasi dari Bacalek tadi, melihat di Bengkulu beberapa kali kan kita memang sudah ada pemilu. Dari sisi peserta sendiri, keikutsertaan mereka dalam mensosialisasi agar tidak golput lah bahasanya, seperti apa dari kacamata kita? Ya, kalau ranah KPU sebatas hanya menjelaskan kepada peserta pemilu tentang bagaimana cara mencoblos, batasan itu. Kenapa? Karena terkait dengan hak mereka mengkampanyekan tentang visi misi program peserta pemilu, itu hak mereka, ya kan? Kami tidak mungkin intervensi terlalu jauh di sisi itu, tapi kami adalah bagaimana memberikan pemahaman tentang mekanisme mencoblos, karena itu penting. Jangan sampai pemilih itu datang ke TPS tapi suaranya tidak terhitung. Ya. Ini kan jadi problem. Makanya jadi penting bagi kami menjelaskan kepada peserta pemilu itu bagaimana cara mencoblos yang benar sehingga pesan ini bisa tersampaikan kepada yang mereka kampanyekan.
Jadi yang penting yang mereka kampanyekan pertama itu selain visi-visi program mereka peserta pemilu itu adalah cara mencoblos. Itu yang penting. Kenapa? Karena percuma saja visi-visinya bagus, kualitas orangnya bagus, tapi cara mencoblos salah. Ini kan problem. Makanya menjadi penting sekali bagi saya, bagi kita semua untuk menjelaskan kepada teman-teman caleg besok, bagaimana mereka juga bisa menyampaikan kepada calon-calon pemilih mereka tentang cara mencoblos yang baik dan benar. Nah ini harus Pak Ketua ini yang jawab ini. Tadi kan kita keluar terus ini ke masyarakat, sekarang ke internal KPU-nya sendiri. Mau se-independen apapun komisioner, itu selalu saja ada yang bilang komisioner tidak independen. Nah, ada cerita menarik nggak Pak Ketua? Waktu masih di Bawaslu atau di sekarang di KPU, bagaimana sih respon masyarakat ketika tahu bahwa Pak Ketua ini adalah anggota KPU? Apakah keseharian saja sekarang sudah pakai baju ini sudah harus warna netral ini, tidak boleh pakai baju warna ini? Cerita-cerita seperti itu muncul nggak Pak Ketua di kehidupan sehari-hari Pak Ketua ini? Yang pertama bahwasanya kalau dulu di Bawaslu, sekarang di KPU Provinsi, apakah ada perubahan sikap? Insya Allah dan Alhamdulillah saya tidak ada perubahan sikap, masih seperti dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau persoalan masalah independensi, netralitas, bahwasanya siapapun itu, baik itu KPU Provinsi, KPU RI, Kabupaten Kota, PPK, penyelenggara pemilu ya. Ya, PPS, nanti KPPS, ini harus netral. Jadi bukan pada posisi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota saja. Seluruh penyelenggara pemilu itu wajib netral. Nah, persoalan ada tuduhan-tuduhan, ya itu sah-sah saja. Silakan saja orang berspekulasi cara berpikir, ya kan? Itu hak mereka juga untuk menuduh, itu hak mereka. Kan? Ya tapi, dan itu risiko bagi kita penyelenggara pemilu. Mendapat tuduhan itu risiko. Tapi bagaimana kita punya komitmen? Pembuktiannya kan nanti, pasca selesai pemilu, ini pembuktian. Apakah kita ini berpihak kepada salah satu peserta pemilu atau tidak? Kan itu. Nah kalau sekarang ini ya silakan saja. Kalau saya tidak menutup diri kalau sana ada yang mengkritik, kira-kira kan. Bahwasanya. Dan apakah penyelenggara pemilu ini tidak boleh memilih? Penyelenggara pemilu ini punya hak, tetap punya hak untuk memilih loh. Kami punya hak menentukan pilihan, tetapi pilihan kami ini kalau kita itu punya integritas dan independen itu tidak boleh kita sampaikan kepada siapapun. Iya, betul. Dan kita tidak boleh mengajak orang lain untuk memilih pilihan yang sama. Jadi kalau secara pribadi terus terang saya dengan pasangan saya dan istri saya pun saya tidak pernah menyampaikan siapa pilihan saya. Bahkan tidak mengajak dia juga ya. Ya saya tidak mau mengajaknya. Karena kenapa? Nanti takut keceplosan. Nanti dia ngobrol dengan tetangga bahwasanya suaminya ini tadi milih A, B, C, dan D. Ya itu semenjak saya menjadi penyelenggara pemilu, saya tidak pernah mengajak istri saya untuk memilih salah satu pasangan calon atau peserta pemilu tertentu. Dan itu sangat saya rahasiakan. Cukup saya dengan Tuhan lah yang tahu. Nah, jadi itu bagi saya cara menjaga netralitas itu seperti itu. Apakah sampai saking jangan sampai kita ini dibilang tidak netral? Sampai di kehidupan sehari-hari pun misal kayak nongkrong saja kalau wah itu sudah ada orang itu jadi nggak jadi, atau itu ada cerita-cerita seperti itu Bang? Jadi kan begini, sebenarnya ukuran kita ini netral tidak netral itu dari sikap dan kebijakan yang kita ambil. Ini kalau dari perspektif saya ya. Nah tapi untuk menghindari tuduhan-tuduhan itu ya kita yang menjaga diri. Kalau saya membahasakan, kita tahu kalau sananya lewat sini agak rawan, yang ngapain juga kita lewat sini kan, kita cari jalan yang lain. Biarlah agak panjang, tapi cari jalan yang lebih aman. Kira-kira seperti itu. Itulah strategi yang kita pakai selama ini dalam rangka untuk menjaga netralitas kita dan juga tuduhan-tuduhan itu. Sebenarnya itu. Kan Bang, tambahan yang lebih lama incumbent mungkin punya pengalaman yang lebih banyak ini. KPU itu dalam melaksanakan tahapan ini kan masyarakat silakan menilai, silakan mengawasi. Kalaupun ada potensi pelanggaran etik, nah ada salurannya. Namanya DKPP RI, Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Republik Indonesia, yang memang kalau dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab maupun keseharian perilaku teman-teman komisioner penyelenggara pemilu yang berpotensi melanggar etik, silakan lapor ke DKPP RI. Inilah lembaga resmi yang dibentuk untuk mengawasi perilaku dan tindak tanduk para penyelenggara. Kalaupun ada katakanlah sikap, kebijakan ataupun perilaku teman-teman yang melanggar etik, ini nanti akan diadili, akan disidangkan di DKPP. Melanggar, konsekuensinya bisa dipecat. Nah, jadi pertaruhan kami dalam melaksanakan tugas ini bukan hanya ingin menyukseskan pemilu, tapi etika moral kami dipertaruhkan. Kenapa? Karena kami harus menjaga standar moral itu. Karena nama baik kita juga dipertaruhkan. Kalau kita menyalahgunakan kewenangan, melanggar etik, maka dipecat, diberhentikan dengan tidak hormat. Itu bahasanya. Nah, jadi konsekuensi tanggung jawab itu besar, Mas. Bukan hanya suksesnya pemilu, tapi moral dan etika kita perlu kita jaga. Ya supaya apa? Supaya kontrol inilah, ya, kepercayaan publik, trust publik ya kepada KPU penyelenggara pemilu ini semakin baik dan meningkat. Ya, isu-isu terkait dengan hal-hal yang menurut Pak Ketua tadi penilaian mereka, asumsi mereka itu sah-sah saja. Namun saya berharap konstruksi ketika penilaian negatif itu silakan lapor ke DKPP sehingga menilai apakah perilaku ini benar, ada pelanggaran etik atau tidak. Nah, ini nanti akan dinilai oleh Yang Mulia tim kehormatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. Jika tidak benar, maka hentikan isu-isu itu. Ya, misalkan kita mencoret bacalek misalkan, atau mencoret bacalon. Kepala daerah begini, membunuh karakter segala macamnya kan. Nah, itu nanti dibuktikan ke DKPP. Kan ada etik. Apakah kami menyalahgunakan kewenangan itu? Etiklah yang akan menilai, yang akan memeriksa, kemudian memutuskan. Nah, ternyata tidak, maka hentikan isu terkait dengan hal-hal yang katakanlah bahasa-bahasa ekstrim itu kan, menjegal segala macam itu. Saya pikir ini penting supaya apa? Pendidikan politik pemilih tadi, masyarakat ini semakin berkembang dengan hal-hal yang konstruktif, hal yang membangun. Tapi kalau isu-isu negatif dihembuskan, ya kontraproduktif dengan apa yang kami lakukan, saya pikir itu harus fair ya. Saya pikir itu, Mas. Nah, mungkin Bang Dodi, bagaimana ini cara memprotek diri dan keluarga lah gitu? Ya, ini salah satu konsekuensi hidup bermasyarakat. Satu. Dan kemudian kita sebagai warga negara Indonesia yang Indonesia Timur ini kan relatif namanya silaturahmi kan tidak bisa kita batasi. Ya, terkadang memang maksud tujuan kita bersilaturahmi atau kita berkumpul di satu tempat ya betul-betul silaturahmi, atau dalam konteks misalnya yang paling gampang lah kita menghadiri sebuah undangan. Tapi kan tidak bisa kita nafikan bahwa pada saat komunitas itu ada di situ, tidak mungkin ada macam-macam orang. Yang itu secara tidak langsung mungkin kenal kita komunikasi ngobrol, orang foto, orang videokan, seolah-olah kita punya komunikasi lain dalam konteks ini. Nah, makanya dalam hal ini memang apa yang saya ketua dengan Pak Emek tadi, betul-betul kita mampu bisa menjaga diri itu penting. Betul, kita silaturahmi diprioritaskan, tapi tentu harus kita bisa membatasi silaturahminya seperti apa. Kalau sudah mengarah kepada persepsi publik, ini yang harus kita hindari. Contoh misalnya gini, ketemu dengan sedikit orang di dalam satu ruangan tertutup, misalnya jelas-jelas itu ada calon misalnya. Ini kan sudah jelas persepsi publik yang tidak bisa kita bantah. Ya, kita bukan bicara masalah pilihan kita, tapi persepsi publik bahwa kita sudah berpihak, ini yang berat. Ini harus kita bisa batasi persepsi publik. Jangan sampai nanti apapun keputusan kita terhadap sebuah proses lalu berasumsi, oh ini kemarin sudah ketemuan, ini sudah ini, sehingga persepsinya apa? Hasil keputusan kita, kebijakan kita terhadap suatu hal itu langsung dianggap negatif. Nah, makanya dalam konteks ini sebenarnya kalau bicara konteks akuntabilitas hasil proses pemilu, maka penyelenggara pemilu harus mampu menunjukkan sikap netralnya secara jelas. Kalau memang tidak penting, ya dihindari. Tapi kalau tidak bisa, atau misalnya mau tidak mau harus ketemu, ya kalau bisa harus bangun situasi yang memang itu
bahwa yang hadir itu bukan hanya kita sendiri, tapi banyak pihak. Yang itu bisa membuktikan bahwa kita dalam konteks itu adalah betul-betul netral seperti itu. Terakhir Bang Alvin. Terkait dengan Independensi tadi. Apa jangan-jangan sudah nggak pernah ngopi di luar lagi? Iya. Memang itulah tantangan gitu sebagai penyelenggara pemilu, apalagi di level KPU provinsi ya. Ya kawan-kawan khususnya peserta pemilu, apalagi kawan-kawan ini kan banyak juga yang caleg ya. Nah, cuman kita kasih pemahaman dengan mereka, mereka memahami. Memang sesuai dengan prinsip pemilu, memang harus kita tegakkan betul, jujur, adil, profesional. Nah itu harus memang kita harus kita jaga, sikap kita harus kita jaga. Apa yang disampaikan Pak Emek tadi, memang ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ya yang mengawasi tindak tanduk kita, gerak-gerik kita, termasuk kawan-kawan Bawaslu juga sebagai penyelenggara pemilu juga mengawasi. Nah maka memang itu tantangan. Jadi kita harus bisa membedakan ini tidak boleh, ini boleh. Di situ. Riris, mau tambahin lagi? Cukup. Nah, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini pesan-pesan untuk masyarakat dari masing-masing komisioner. Mungkin dari Pak Ketua dulu. Untuk masyarakat Pak Ketua. Sesuai dengan kebidang-bidang. Baik, untuk masyarakat Provinsi Bengkulu, bahwasanya kita pada tanggal 14 Februari 2024 ini kita akan lakukan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan Dewan Perwakilan Daerah. Untuk itu pada seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu untuk dapat memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya menggunakan hak pilih ini dengan tanpa ada rasa terintimidasi. Kenapa saya katakan begitu? Jangan sampai memilih ini terintimidasi dengan money politik sana. Ini kan terintimidasi, memilih karena uang. Ya memang memilih ini benar-benar berdasarkan hati nurani, memang kepentingan mereka dalam rangka untuk membangun bangsa ini. Saya pikir itu. Silakan langsung disambung oleh Pak Emek. Baik, saya pikir ini penting informasi, menambahkan apa yang disampaikan Pak Ketua, bahwa kita mencoblos lagi pada pemilu 2024, tanggal 14 Februari 2024. Pemilih masyarakat yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT, mari gunakan hak pilihnya, ya. Coblos tanda gambar atau nama calon legislatif, calon anggota DPD maupun calon pasangan calon presiden dan wakil presiden. Coblos, ya. Terima kasih. Oke. Yang jelas bahwa bagaimana kita di pemilu 2024 ini menjadi pemilihan cerdas. Kenapa? Karena yang pasti bahwa apapun hasil pemilu 2024 nanti, ini akan memberikan dampak kepada kita pribadi, Provinsi Bengkulu, dan Indonesia secara umumnya. Artinya apa? Kualitas hasil pemilu menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan ke depan dan memberikan dampak kepada kita baik lahir maupun batin. Jadi jadilah pemilih cerdas sehingga pemilu itu bermanfaat bagi kita semua. Terakhir. Baik, untuk teman-teman pemilih dan masyarakat Provinsi Bengkulu khususnya, silakan pastikan sudah terdaftar di DPT atau belum. Kalau memang sudah terdaftar di DPT, jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS gunakan hak pilih Anda. Dan kalau tadi sudah saya sampaikan di awal, kalau ingin pindah memilih dari TPS asal ke TPS lain, silakan hubungi perangkat kita, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS terdekat dengan membawa KTP elektronik dan dokumen pendukung lainnya. Jadi itu. Terima kasih. Oke, pemirsa tribunbengkulu.com, akhirnya sampai juga kita di ujung acara. Semoga apa yang disampaikan oleh para komisioner KPU Provinsi Bengkulu ini bermanfaat untuk pemirsa Tribun Bengkulu semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih. Mantap, Mas. Terima kasih.